Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Jazli. Sudah kenal? Ya, saya berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan micro teaching tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya saya ingin tahu siapa saja sih yang nggak hadir dalam pembelajaran kali ini. Ya, semua masih semangat dalam mengikuti pelajaran. Ya, saya rasa kita harus tetap semangat memberi pelajaran dan agar kita semua dapat merasakan nikmat berkat dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki baik maupun ilmu. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Materinya adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ada yang tahu peristiwa proklamasi kemerdekaan itu apa? Ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa di mana pembacaan teks proklamasi yang dilakukan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita tahu peristiwa proklamasi kemerdekaan itu tidak satu-satunya atau tidak langsung ada. Pasti ada banyak faktor, ada banyak peristiwa yang menyertainya. Jadi, semisal peristiwa proklamasi itu tidak bisa langsung ada tanpa sebab, pasti ada peristiwa lain. Ada yang tahu peristiwa-peristiwa apa yang menjadi latar belakang ataupun penyebab jadi adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan? Ya, salah satunya adalah peristiwa di mana Jepang menyerah kepada sekutu. Dan kedua, ada peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya, ada peristiwa di mana pengetikan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maida. Dan kemudian ada peristiwa inti atau pokok pembahasan yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di halaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oke, kita masuk ke materi ya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ini adalah pertama peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno-Hatta dilakukan oleh kaum muda yang berasal dari perkumpulan Menteng 31. Nah, sebelum melakukan penculikan, para kaum muda itu mengadakan rapat terlebih dahulu di asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 7 Jakarta. Sebelumnya, para pemuda itu mendengar kabar bahwa Jepang telah menyatakan kalah ataupun menyerah kepada sekutu. Sehingga dengan hal itu, pemuda berkeinginan agar Indonesia secepatnya menyatakan kemerdekaannya. Karena apa? Karena saat itu terjadi kekosongan kekuasaan. Ya, setelah rapat untuk membahas tentang bagaimana caranya untuk mempercepat kemerdekaan, kemudian mereka mempunyai cara di mana Soekarno-Hatta dibawa pemuda ke Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang. Ada yang tahu Rengas Dengklok ataupun Karawang itu di mana? Ya, Rengas Dengklok atau Kabupaten Karawang itu terdapat di Jawa Barat. Berada di sebelah timur kota Jakarta. Dan lebih tepatnya dibawa ke rumah seorang petani keturunan Cina yang bernama Jiao Qixiong. Nah, tujuannya mereka diculik? Ya, tujuannya yaitu untuk menghindarkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Kita tahu bahwa Soekarno dan Hatta merupakan anggota PPKI. Ya, anggota PPKI merupakan organisasi bentukan Jepang yang dimana organisasi tersebut dipersiapkan ataupun dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Atau kata lainnya, Jepang akan menghadiahkan kemerdekaan Indonesia lewat dibentuknya organisasi PPKI. Oleh karena itu, karena mereka anggota PPKI dan bentukan Jepang, para pemuda berusaha untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak ada pengaruh Jepang yang masuk, sehingga dapat melaksanakan tuntutan dari para pemuda untuk secepatnya melakukan proklamasi kemerdekaan. Soekarno-Hatta waktu diculik ke Rengas Dengklok itu dikawal oleh peta. Ada yang tahu peta itu apa? Sedikit merefleksi ke belakang. Peta adalah pasukan ataupun tentara singkatan dari Pasukan Pembela Tanah Air. Ya, itu adalah organisasi militer ataupun
tentara militer bentukan dari Jepang, tetapi isinya adalah orang-orang pribumi ataupun orang-orang Indonesia. Seperti itu. Dan waktu itu mereka ke Rengas Dengklok dipimpin oleh Sodanko Singgit. Ya, ini adalah foto di mana Jiao Qixiong yang mempunyai rumah yang ditempati para pemuda dan Soekarno-Hatta ketika terjadi penculikan di Rengas Dengklok. Oke. Selanjutnya ini adalah foto di mana di ruangan terdapat ruangan di rumah Ji Qiaoxiong. Ada foto, ini ada foto Ji Qiaoxiong orangnya, ini ada, dan ini ada foto dari Soekarno, ini ada Sayuti Melik dan lain sebagainya. Dan rumah ini terbuka untuk umum, jadi kalau anak-anak mau ke sana untuk penelitian sejarah ataupun ingin mencari tahu tentang sejarah dari penculikan Rengas Dengklok bisa ke sana karena rumahnya terbuka untuk umum dan keluarga memperbolehkan kita untuk berkunjung ke sana. Oke, next, penculikan Rengas Dengklok. Rencananya teks proklamasi itu kan dibaca di Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, tetapi batal. Karena apa? Karena saat itu Ahmad Soebardjo datang ke Rengas Dengklok dan mengajak rombongan untuk kembali ke Jakarta dengan membujuk rayu membacakan teks proklamasi di Jakarta, sehingga Soekarno dan Hatta saat itu bertolak ke Jakarta, sehingga rencana awal pembacaan teks proklamasi di Rengas Dengklok tanggal 16 itu tidak terlaksana ataupun batal. Setelah Soebarjo datang dan mengajak rombongan kembali ke Jakarta, tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju Hotel Des Indes untuk menyusun teks proklamasi. Tetapi rencana ini gagal juga. Karena apa? Karena pada saat itu mereka datang ke Jakarta udah malam sekitar jam 10-an. Dan kenapa kok gagal untuk menyusun teks proklamasi di Hotel Des Indes? Karena pihak manajemen hotel ataupun pengelola hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun di atas jam 10. Jadi untuk penyusunan teks proklamasi beralih ke rumah Laksamana Maeda. Apa sih alasannya kok dipilih rumah Laksana Maeda padahal kan dia kan orang Jepang? Ya, Laksana Maeda memang orang Jepang, tetapi dia bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Dan salah satu alasan mengapa dipilihnya rumah Laksana Maeda untuk menghindari gangguan dari tentara Jepang, karena Laksamana Maeda adalah salah satu pejabat tinggi militer di Indonesia, sehingga ketika ada pasukan-pasukan yang mempunyai pangkat bawah akan sungkan mengganggu di rumah Laksana Maeda, karena Laksana Maeda merupakan salah satu petinggi militer Jepang di Indonesia. Ya, ketika sudah menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi itu berisi tentang yang pertama, bangsa Indonesia menentukan nasib sendiri, dan yang isinya yang kedua tentang pengalihan kekuasaan. Ini ada foto di mana rumah Laksamana Maeda. Oke. Sebelumnya Soekarno dan Hatta itu berkeinginan ataupun menyarankan agar teks proklamasi ditandatangani oleh semua orang yang hadir di ruangan itu ataupun waktu penyusunan teks proklamasi. Tetapi usul tersebut ditolak oleh pemuda. Karena apa? Karena pemuda beranggapan kaum tua adalah atau golongan tua kolaborator Jepang. Sehingga atas saran dari Soekarni, teks proklamasi ditandatangani saja oleh Soekarno dan Hatta, tetapi atas nama bangsa Indonesia. Setelah jadi draft dari teks proklamasi, kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada awalnya akan diketik menggunakan mesin ketik milik Laksamana Maeda, tetapi batal. Karena apa? Karena mesin ketik milik Laksamana Maeda hanya berisi huruf kanji, dan huruf kanji itu tidak begitu tidak familiar di kalangan umum, hingga menggunakan mesin ketik milik Angkatan Laut Jerman atau Kriegsmarine. Kok bisa sih Angkatan Laut Jerman ada di Indonesia? Iya, karena Angkatan Laut Jerman saat itu kan Jerman, Jepang, dan Italia bersekutu melawan
pasukan sekutu, sehingga secara tidak langsung ketika ada wilayah yang diduduki Jepang, maka Jerman mempunyai perwakilan militer yang di tempat yang diduduki oleh Jepang, seperti itu. Dan ini juga salah satu tugas kita untuk melacak sejarah bagaimana Jerman ataupun angkatan perang Jerman kok ada di Indonesia. Ini bisa jadi salah satu topik yang sangat menarik untuk dikupas menjadi sebuah historiografi atau tulisan sejarah. Ya, ini ada foto di mana teks draft teks proklamasi, dan ini ada coret-coretan, berarti itu kan ada sebuah kata yang salah ataupun kata yang dihapus. Ini merupakan teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dan ini ada contoh dari mesin ketik yang digunakan mengetik pada waktu itu. Proklamasi kemerdekaan. Setelah selesai mengetik pada esok harinya direncanakan teks proklamasi akan dibaca di lapangan Ikada, tetapi batal. Karena apa? Karena pada saat itu untuk menghindari gangguan dari tentara Jepang. Ya, alternatif lain adalah menggunakan lapangan ataupun halaman dari Insinyur Soekarno untuk membaca teks proklamasi yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pukul 10 sebelum membacakan teks proklamasi, Soekarno dan Hatta mengadakan atau melakukan pidato terlebih dahulu yang berisi tentang 1. Meskipun mengalami pasang dan surut, perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak pernah berhenti. Poin yang kedua, dengan tenaga dan kekuatan sendiri, bangsa Indonesia bertekad bulat menentukan nasib bangsa dan tanah airnya. Setelah itu mereka membacakan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi dibaca, kemudian dilakukan upacara bendera. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh S. Suhud dan Latif Vendaningrat dengan bendera merah putih hasil jahitan dari Ibu Fatmawati. Ya, ini adalah foto di mana suasana pengibaran bendera pada saat itu. Sampai sini ada yang paham atau masih bingung? Ada pertanyaan? Sudah paham? Kalau sudah paham, saya ingin memberikan tugas kepada kalian untuk memperdalam materi. Saya ingin kalian membagi 3 kelompok. Yang satu berdasarkan nomor absen. Kelompok 1 absen nomor 1, kelompok 2 absen nomor 2, kelompok 3 absen nomor 3, kelompok 4 absen nomor 1, dan begitu seterusnya sampai semuanya ke bagian kelompok. Tugasnya adalah 1, kelompok 1, ceritakan secara kronologis tentang peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Soal nomor 2, mengapa kok harus ke Rengas Dengklok? Kelompok 2 menceritakan secara kronologis tentang pengetikan teks proklamasi. Dan soal yang nomor 2, mengapa pengetikan teks proklamasi atau penyusunan teks proklamasi harus dilaksanakan di rumah Laksamana Maida. Untuk kelompok yang 3, ceritakan secara kronologis bagaimana pembacaan teks proklamasi. Yang soal nomor 2, mengapa pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, masing-masing kelompok mendapatkan 2 kelompok, dan tugas tersebut minggu depan dipresentasikan di dalam kelas. Masing-masing kelompok menanggapi, bisa bertanya, bisa menyanggah. Jadi kita diskusi ya minggu depan. Oke, saya kira pertemuan kali ini cukup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita selalu. Untuk itu berdoa bisa saya pimpin, berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.